welcome back to my YouTube channel dengan podcast Bincang-Bincang Sepi Sejarah itu Penting. Hari ini kita kehadiran dengan ketiga narasumber kita yang akan menemani kita untuk membahas mengenai Asia Selatan, terkhususnya Pakistan. Dengan saya Jen sebagai host dan ketiga narasumber, saya silakan memperkenalkan diri. Saya Juan sebagai narasumber pertama. Saya Rido sebagai narasumber kedua. Dan saya Aprilia sebagai narasumber ketiga. Oke, baik. Sebelum kita masuk ke materi inti, kita tanya-tanya dulu apa yang akhirnya membuat mereka tertarik belajar sejarah. Silakan. Kalau dari saya, kita itu memang perlu belajar sejarah karena dengan belajar sejarah itu kita bisa mengetahui identitas dari diri kita sendiri, dan juga setiap kali kita ingin melakukan sesuatu pasti selalu melekat dengan sejarah gitu. Kalau dari saya, sejarah itu penting karena secara bersampingan selalu dengan hidup dan kehidupan kita seperti budaya dan juga kebiasaan sehari-hari. Dan kalau menurut saya, mengapa kita perlu mempelajari sejarah? Untuk memahami identitas kita, untuk mengambil pelajaran dari kesalahan masa lalu, dan untuk melatih kemampuan berpikir kritis kita. Baik, terima kasih sudah memperkenalkan diri. Sesuai dengan tema yang akan kita bahas, kita akan tanya-tanya di mana sih letak daripada Pakistan Kalau itu. berbicara soal Asia Selatan, wilayah ini berada di bagian selatan benua Asia, dan negara-negara yang masuk dalam kawasan ini antara lain India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal, Bhutan, Maladewa, dan juga Afghanistan. Dari semua negara itu, Pakistan punya sejarah yang sangat menarik karena lahir dari perjuangan yang panjang. Dan letak Pakistan juga strategis karena negara ini berada di barat laut Asia Selatan, berbatasan dengan India, Afghanistan, Iran, dan juga Tiongkok, serta dekat dengan Laut Arab. Karena letaknya penting, sejak dulu wilayah ini jadi jalur perdagangan dan pertemuan banyak budaya. Penduduk Pakistan mayoritas beragama Islam. Selain itu, ada juga kelompok kecil dengan agama-agama lain. Bahasa yang banyak dipakai adalah Urdu dan Inggris. Dari sini kita bisa lihat kalau Pakistan punya masyarakat yang kuat, yang bersejarah, dan punya identitas yang khas. Oke, baik. Sesuai dengan penjelasan yang sudah diberikan, saya ingin bertanya lagi. Tadi teman-teman bilang ada perjuangan. Nah, kira-kira perjuangan sejarah apa saja yang ada di Pakistan? Jadi ada beberapa peristiwa sejarah penting di negara Pakistan. Peristiwa yang pertama itu peristiwa masuknya Islam ke wilayah Pakistan pada abad ke-8, dan yang kedua masa kejayaan kerajaan Mughal, dan yang ketiga datangnya penjajahan Inggris, dan keempat munculnya resolusi Lahore pada tahun 1940, dan yang terakhir kemerdekaan Pakistan pada tanggal 14 Agustus 1947. Dari semua peristiwa ini membentuk sejarah Pakistan sampai dengan sekarang. Ya, jadi kalau kita cari titik balik sejarahnya, yang paling besar adalah kemerdekaan Pakistan. Saat itu, Pakistan resmi menjadi negara sendiri setelah pemisahan diri dari India. Tapi proses itu nggak mudah karena terjadi banyak konflik. Yang konflik pertama itu perpindahan penduduk. Jadi kemerdekaan itu adalah kemenangan besar, tapi juga masa yang berat. Ada juga banyak tokoh-tokoh penting di negara Pakistan. Yang pertama ada Muhammad Al-Jinnah yang dikenal sebagai pendiri Pakistan, dan yang kedua ada Muhammad Iqbal, tokoh yang memberi ide dan semangat tentang negara Muslim. Dan yang terakhir ada juga Liaquat Ali Khan, yang mereka semua punya pengaruh besar yang berperan penting setelah Pakistan merdeka. Mereka semua punya pengaruh besar dalam sejarah Pakistan.
Oke, baik. Kira-kira contoh warisan apa saja yang masih diwariskan oleh Pakistan begitu? Pakistan juga punya banyak warisan sejarah. Contohnya itu Benteng Lahore, Taman Salimar, dan berbagai bangunan tua yang masih berdiri sampai sekarang. Warisan ini menunjukkan kekayaan budaya dan juga kejayaan pada masa lalu Pakistan. Warisan sejarah itu penting banget karena lewat bangunan dan peninggalan kita bisa belajar bagaimana kehidupan masyarakat dulu. Jadi sejarah bukan cuma ada di buku, tapi juga hidup di tempat-tempat bersejarah. Oke, baik. Dari tadi penjelasan teman-teman ada mengatakan kalau misalnya ada perpisahan nih antara India dan juga Pakistan. Kira-kira itu bagaimana sampai kedua negara itu berpisah? Apakah ada konflik tertentu atau kemauan daripada negara itu sendiri? Oke, jadi Pakistan itu negara yang berada di Asia Selatan. Letaknya itu berdampingan sama dengan negara India. Dan negara ini mayoritas penduduknya itu beragama Islam dengan ibu kotanya Islamabad. Pakistan juga termasuk ke dalam negara dengan jumlah penduduk yang cukup besar di dunia. Ya, dan yang menariknya juga Pakistan itu berdiri pada tahun 1947 sebelum wilayah Pakistan masih menjadi bagian dari negara India yang saat itu dikuasai oleh Inggris. Jadi bisa dibilang Pakistan lahir karena adanya pemisahan wilayah dari India. Nah, bagaimana akhirnya kedua negara itu berpisah begitu? Apakah ada konflik tertentu atau kemauan dari kedua negara tersebut? Jadi baik, kalau disederhanakan itu salah satu penyebab utamanya itu karena perbedaan agama dan juga kepentingan politik. Pada waktu itu penduduk India, penduduk Britania terdiri dari banyak kelompok, tapi yang terbesar itu berasal dari agama Hindu dan juga Muslim. Kelompok Muslim saat itu khawatir kalau India merdeka dan tetap jadi satu negara. Suara mereka bakal kalah, mereka jumlah umat Hindu jauh lebih banyak. Mereka takut kepentingan umat Muslim kurang terwakili dalam pemerintahan. Jadi karena itu muncul keinginan mereka untuk membuat negara sendiri dengan mayoritas penduduknya itu Muslim. Dan tokoh yang paling terkenal dalam perjuangan itu adalah Muhammad Ali Jinnah. Dia memperjuangkan ide bahwa Muslim perlu punya negara sendiri supaya bisa mengatur kehidupan politik dan juga sosial mereka dengan lebih bebas. Oke, baik. Jadi intinya bukan karena sekedar konflik agama, tapi juga karena ada kekhawatiran soal masa depan politik mereka. Oke, baik. Terus bagaimana proses sampai Pakistan benar-benar jadi negara sendiri? Jadi pada tahun 1947 Inggris memutuskan untuk memberikan kemerdekaan kepada India. Tapi karena ketegangan antara kelompok Hindu dan Muslim sudah cukup besar, akhirnya diputuskan untuk membagi wilayah tersebut menjadi dua negara. Dan hasilnya itu lahirlah dua negara, yaitu negara India dan juga Pakistan. Pakistan resmi berdiri pada tanggal 14 Agustus 1947, sedangkan India itu merdeka setelahnya, tepatnya pada tanggal 15 Agustus 1945. Berarti prosesnya cukup cepat ya? Ya, bahkan bisa dibilang terlalu cepat karena waktu itu banyak orang bingung harus tinggal di negara yang mana karena batas wilayah baru saja ditetapkan. Oke, setelah berpisah mungkin ada dampak-dampak apa saja yang dialami kedua negara tersebut? Jadi dampak yang terjadi itu cukup besar. Jutaan orang berpindah dari tempat tinggal mereka dan juga umat Muslim banyak yang pindah ke Pakistan. Sementara umat Hindu dan Sikh banyak yang berpindah ke India. Namun juga sayangnya proses perpindahan itu tidak berjalan mulus.
karena terjadi banyak kerusuhan dan konflik antar kelompok. Banyak keluarga yang kehilangan rumah, bahkan kehilangan anggotanya. Bahkan sampai sekarang, dampaknya masih terasa. Salah satunya adalah konflik wilayah Kashmir yang sering terjadi sumber ketegangan antara India dan Pakistan. Oke, baik. Berarti peristiwa ini bukan cuma soal lahirnya negara baru, tetapi juga membawa banyak konsekuensinya, begitu. Ya, betul. Makanya partisi India pada tahun 1947 dianggap sebagai salah satu peristiwa paling penting, karena sekaligus paling tragis dalam sejarah Asia Selatan. Oke, baik teman-teman, kita sudah ada dalam penghujung dari podcast kita. Kita dapat menyimpulkan apa yang sudah ketiga narasumber kita berikan, yakni memang Pakistan awalnya merupakan bagian dari negara India Britania, tapi karena adanya perbedaan kepentingan politik dan juga kekhawatiran umat Muslim yang mungkin takut menjadi minoritas, akhirnya Pakistan dibentuk sebagai negara sendiri pada tahun 1947. Tapi prosesnya pemisahan itu juga menimbulkan migrasi besar-besaran dan berbagai konflik yang dampaknya masih terasa hingga sekarang. Baik, terima kasih untuk ketiga narasumber kita yang sudah memberikan ilmu untuk kita hari ini. Sampai bertemu di podcast selanjutnya. Bye-bye.